Kanda. Oke, sekarang gini. Dia saja istrinya satu. Terus dia akhirnya meninggalkan, lalu dapat lagi istri satu, kan gitu. Itu Terus yang lipat, terus yang lipat ganda apanya? Kanda, jujurlah. Begini Kanda, kita kan harus memahami arti berlipat ganda itulah kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh apa yang menurut manusia Kanda. Buset, YouTube gua kemana ini? Gimana Kang Nandar? Ayo. Tunggu. Kenapa nih? Sabar Pak Pendeta, sabar ya. Biarkan para Palestina. Aduh, maaf ya kawan-kawan YouTube, pantesan dari tadi nggak nikmatin ya. Balik lagi ke sini ternyata. Ya maaf yang di YouTube. Astagfirullah. Ya, jadi siapa Immanuel kalau udah nolak-nolak apa yang tertulis ya, intinya sih gini. Apapun yang Immanuel imani, kalau nggak tertulis ya jangan difitnah gitu loh. Jangan mengimani keimanan dari yang tidak tertulis, karena itu jatuhnya memfitnah, itu nggak baik, kasihan Tuhan. Bukan Kanda, bukan begitu, enggak dong. Lo iya, lu bilang bahwa terlipat ganda tapi bukan istri lah, tertulisnya istri. Itu kan fitnah. Enggak, saya tanya. Apalagi? Masa pikiran Allah sama dengan pikiran kita yang berpikir bahwa 1000 istri, 100 istri, kok kayak gitu? Ya tergantung, ketika dia meninggalkan Yesus istrinya berapa. Nggak bisa dong Kanda, kalau pikirannya Lo Kanda. kok ngapain dilarang? Kenapa apa yang dikatakan malah dibantah sendiri? Loh, karena konteksnya bukan begitu Kanda. Alkitab konteksnya bukan berbicara tentang itu aja. Ya kalau ya terserah konteksnya tertulis di mana. Kalau nggak tertulis di mana-mana ya jangan difitnah. Iya, yang difitnah, Alhamdulillah. yang fitnah siapa? Ini bilang Yesus menjanjikan 100 istri, itu kan fitnah berarti Kanda. Kanda yang Loh itu fitnah, lipat ganda apa Lukas 18 itu? Pada masa ini juga akan mendapat lipat ganda. Gua kelar. Kelar gua udah. Asumsi Kanda, pikiran Bukan Kanda. lo asumsi karena orang gua menisbahkan apa yang gua bilang kepada Yesus kok. Lukas 18 29 30. Ini berbicara tentang lipat ganda, itu artinya bahwa Tuhan akan membalas apa yang telah mereka. Nah ini pengertiannya dari siapa? Dari Roh Kudus atau dari Immanuel? Loh, kok bicaranya kita kan lihat konteks Kanda. Lihat konteks. Nggak mau, kalau lu yang ngomong, lu siapa? Lu apa, murid Yesus bukan? Lalu Dekat Kanda- sama Roh Kudus juga enggak? Jadi begini, lebih parahnya lagi Kanda siapa? Udah berbeda iman kita. Lah gua orang yang jujur melihat apa yang tertulis. Oh, Yesus menjanjikan kalau meninggalkan istri nanti diganti lipat ganda. Oke, sip, kelar perkara. Saya percaya bahwa saya pun tidak berani untuk menafsirkan Al-Quran Kanda kan, karena saya nggak paham konteks. Lo nggak usah, kita di sini dari tadi sola scriptura. Nggak ada kita eksegesis. Makanya kita nggak bisa memaksakan pikiran kita kepada kitab orang lain. Loh, gua nggak maksain, gua hanya membaca. Kalau lu nggak terima ya silahkan. Kita nggak terima, bukan kita nggak terima, itu pikiran Kanda bebas saja, nggak masalah, tapi yang kita pahami konteksnya bukan begitu. Ya iya, kalau lu menuhankan pemahaman lu silahkan. Gua mah Iya. percaya apa yang dikatakan, udah kelar. Ya nggak apa-apa, saya pun nggak memaksa Kanda. Sip gitu. Thank you. Begitu, Kanda. Oke, sip. Ya betul. Karena kekristenan itu mengimani konteks, bukan mengimani yang tertulis, itu intinya. Bukan begitu. Kita memahami firman itu harus lihat konteksnya. Kita nggak bisa lihat ambil ayat plus. Iya, iman kalian tuh datang dari konteks, bukan yang tertulis. Itu intinya. Iman kita itu adalah yang pertama itu iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua iman kepada firman Tuhan, itu kita. Nah, untuk memahami Mana tadi lu bilang kan kalau firman Tuhan mesti dilihat konteksnya kan? Iya nggak? Lu kan tidak mengimani firman Tuhan ya kan, tapi konteksnya kan? Iya nggak? Kanda beda. Iya. Bedakan iman dengan memahami konteks Kanda. Jangan dicampur baur begitu dong. Lo bukannya contoh ya. Immanuel Tritunggal. Begini Kanda, saya rasa di Tritunggal datangnya dari konteks atau dari yang tertulis? Coba gua tanya. Kanda, saya tanya. Di Apalagi? prinsipnya kan, yang pertama percaya kepada rasul, percaya kepada nabi dan lain sebagainya itu. Ya itu kan ayat-ayatnya ada. Berimanlah kamu kepada rasul-rasul yang telah diutus sebelummu. Kita mengimani itu. Sama dengan kita begitu juga. Lah kalau lu tertulis di mana? Loh, bagaimana iman? Contoh.
Ada nggak tertulis berimanlah kamu kepada Tritunggal Maha Kudus? Ada nggak? Ada nggak itu? Nggak ada. Berimanlah kamu kepada Yesus yang Dwinatur. Ada nggak? Nggak ada. Maksudnya bukan begitu. Apalagi yang begitu? Yang begitu tuh yang kayak maunya kayak gimana sih? Intinya gini sih kalau dari gua, kalau nggak tertulis jangan difitnah. Kasihan mereka. Kristus, ya kita beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita beriman bahwa Allah itu satu, esa dalam kesatuan. Yang ketiga, Aduh, ini jauh lagi. loh, kalau katanya mau nanya iman kita, ya itu iman kita. Ya terus Tritunggalnya mana? Kok nggak disebut-sebut dari tadi? Esa dalam kesatuan, itulah Tritunggal dalam penyataan, Kanda. Nah itu Esa dalam kesatuan, itulah Tritunggal. Itu yang ngomong siapa tuh? Yesus, Bapak, Roh Kudus. Siapa yang ngomong tuh? Itu di Alkitab semua menjelaskan. Itu konteks, ya nggak? Itu konteks, ya nggak? Kanda, kata Tritunggal itu memang tidak ada secara teks di dalam Alkitab. Iya, tapi kalau konteks ada kan? Kalau konteks jadi ada kan? Enggak, kata Aduh. dari Esa itu sudah ada di dalam Alkitab. Iya, prinsip dari Esa ini datangnya dari konteks kan, bukan dari yang tertulis kan? Dari konteks Alkitab, bukan yang tertulis di Alkitab, ya nggak? Ya udah, sekarang mana firman yang mengatakan Tritunggal? Nah itu kawanku, kalian beriman dari konteks, bukan dari yang tertulis. Udah sih. Kalau sesuatu yang tidak ada tertulis secara teks, apakah itu tidak ada? Ya itu bidat itu. Enggak loh, Bapak. Itu tuduhan berarti. Bidat lah. Bapak dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru nggak ada tuh ngomong Tritunggal tuh. Saya 3 pribadi, Tuhankanlah pribadi-pribadi saya yang 2 lagi. Nggak ada tuh Bapak ngomong kayak gitu. Enggak begitu dong, enggak seperti yang kita pikir. Atau enggak, Roh Kudus adalah saya juga. Sembahlah juga Roh Kudus dengan saya berbagi, karena Roh Kudus dan saya juga sama seperti enggak ada yang kayak gitu. Loh, namanya Alkitab ini yang turunkan siapa, Kanda? Yang punya firman siapa? Masa kita yang nggak punya, Kanda? Kayaknya kalau misalnya yang punya firman gak ngomong begitu, kenapa difitnah? Kanda, kalau yang Konteks. firman itu adalah Allah, bisakah kita mendikte Allah bahwa Allah nanti kata-katanya harus seperti ini ya, yang turun harus seperti itu, bisakah seperti itu? Jangan didikte, biarkan Tuhan berbicara apa adanya. Makanya apa adanya itu tadi, para bapak-bapak gereja itu mulai menggali kebenaran dan ternyata konsep Bapak-bapak gereja pribadi keberapa tuh bapak-bapak? Pribadinya Tuhan yang keberapa tuh bapak-bapak gereja? saya nggak usah ngomong bapak gereja dan para murid-murid atau para orang. Nah itu coba cari Simeon, Petrus, siapa lagi murid-muridnya tuh, Yosef, Yohanes itu ada nggak ngomong Roh Kudus dan Bapa adalah adalah 2 pribadi satu hakikat? Dulu kan selalu kawan-kawan kayak Kang Nandar, pokoknya kawan-kawan yang lain selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa mana kata-kata mana firmannya yang seperti kata-kata Bung. Yang punya firman itu siapa? Kalau Allah yang punya firman, masa kita harus mendikte Allah kata-katanya harus seperti ini ya? Simple aja, terima firman Tuhan apa adanya. Berarti kan Kanda sedang memaksakan firman Allah itu sesuai dengan pikiran Kanda, nggak boleh. Gua memaksakan Kristen untuk terima firman Tuhan apa adanya. Ya kita sudah terima dan itu mengatakan bahwa memang Alkitab menulis sendiri bahwa ada konsep Tritunggal itu memang ada di dalam Alkitab ada. Kalau tidak ada, ngapain kita mau memaksa-maksakannya? Ya udah, mana konsep 3 pribadi satu hakikat itu siapa yang bilang? Bapak, Putra, atau Roh Kudus? Siapa itu? Kalau ada. Apalagi yang mesti gua dengar. Alkitab ini, makanya melihat Alkitab kita ini kan harus secara utuh, nggak bisa hanya dari satu sisi saja. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah dua kitab yang saling keterkaitan, nggak bisa dipisahkan satu dengan lain. Karena perjanjian baru itu menjelaskan apa yang ada di perjanjian lama, Kanda. Seperti itu. Nah, di dalam perjanjian lama bahwa di dalam sejarah dunia ini Allah itu menyatakan dirinya itu hanya lewat firman-Nya saja. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kan dalam perjanjian lama. Perjanjian baru juga 1 Yohanes 4:12, 1 Timotius 6:16, 1 Timotius 1:17, Yohanes 5:37, Yohanes 1:18. Saya kan mau menjelaskan dulu yang perjanjian lama, kan. Oh ya udah, silakan. Gua
Gua kurang tertarik ya perjanjian lama karena kata Kristen udah nggak berlaku. Gua sih toleransi aja, kita main di perjanjian baru aja. Dalam sejarah nenek moyang para nabi dan nenek moyang kita lah kan, orang tahu keberadaan Allah itu dari apa? Dari firman, dari suara. Orang tidak pernah berjumpa dengan Allah kan. Nah, begitu juga ketika Allah menyampaikan pesan kepada para nabinya itu lewat firman, selalu lewat firman. Ada. Ini Firdausi Tepu salam cebok pakai 3 batu, itu Tritunggal kami tuh, jangan sampai ketukar. Lanjut Bre. Iya, maksud saya di dalam perjanjian lama Allah menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Tetapi di dalam perjanjian baru Allah menyatakan diri lewat penyataannya kepada manusia secara nyata, yaitu Yesus menjadi manusia. Nah, konsep tentang Tritunggal itu sudah ada di dalam bisa terjawab itu ketika kita membaca perjanjian baru kan dah. Kata siapa orang-orang Palestina, kata siapa orang-orang Israel itu adalah wakil manusia di dunia? Apakah orang Cina setuju? Apakah orang Rusia, orang Mesir setuju? Itu untuk siapa pertanyaannya kan dah? Untuk konsep ini Tuhan menjadi manusia turunnya di Palestina. Kan nggak bilang konsepnya begitu kan dah. Bukan. Nah kalau begitu kenapa Tuhan cuma turun di Palestina? Kenapa nggak dia road trip gitu? Turun di wilayah-wilayah yang lain. Jadi semua orang satu pemahaman bahwa memang Tuhan itu menjadi manusia. Tanda yang namanya sesuatu yang sudah tertulis pada kitab para nabi itu dia akan tergenapi sesuai dengan yang tertulis. Kalau dia Dan jebakan pun bekerja. Di mana tertulis Tuhan menjadi manusia? seandainya Kanda memaksakan kenapa tidak di tempat lain, apa berarti bertentangan toh? Ya itulah jebakannya tuh di sini. Nah, ketika lo udah menjawab seperti itu, sekarang di mana tertulis Tuhan menjadi manusia? Kenapa tidak di Cina? Kenapa tidak di tempat lain? Karena memang Bukan kenapa tidak, kenapa nggak sekalian? Itu tadi jebakannya. Kenapa nggak sekalian? Kanda yang punya firman siapa? Allah atau kita? Ya tunjukin firmannya bahwa dia menjadi manusia. Kanda, saya tanya dulu, yang punya firman ini siapa? Manusia kah atau Allah? Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan sesuai dengan maunya kita dong, Kanda. Ya udah kalau misalnya kita nggak bisa memaksakan jangan difitnah, itu intinya. Kalian tuh tukang fitnah, tau nggak? Tuduhan sadis loh kalau seperti itu, Kanda. Iya kalian bilang Allah menjadi manusia. Kapan Allah berbicara seperti itu tuh kapan? Waduh, Kanda. Kita sendiri yang memberi kesaksian. Ya di mana Matius 1:16 mana Yohanes 1 nomor 1 di mana tunjukin dalilnya. Yohanes 1 ayat 1. Nah itu siapa Bapak berbicara di sana? Maksudnya? Bapak? Enggak. Iya kan kalian kan memfitnah Tuhan menjadi manusia. Kalau Tuhan nggak berbicara seperti itu jatuhnya itu fitnah. Di mana sekarang Tuhan berbicara bahwa dia menjadi manusia? Dengar Kanda, dengar dulu. Nah dapat ya, udah dapat logikanya ya. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 kan. Pada mulanya Ya. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang saya katakan tadi di dalam perjanjian lama. Manusia itu tahunya Allah itu dari firman. Nah ini oke, Yohanes 1 itu yang ngomong Bapak ya. Ini Tuhan Allah Bapak atau siapa yang ngomong ini? Maksudnya gimana Kanda? Iya, kalian kan ini makanya dengarkan omongan gue dengan teliti. Kalau Tuhan tidak berkata seperti yang lu bilang, jangan diteruskan karena itu jatuhnya memfitnah Tuhan. Itu jatuhnya memfitnah Tuhan. Jadi lu harus perhatiin dalam Islam, kalau Allah Azza wa Jalla tidak berkata seperti itu, maka kami pun tidak akan berkata seperti itu. Karena jatuhnya nanti fitnah. Gitu loh. Kanda,